Sugeng enjing sedaya tepang malih kalih kula Kai saking EXO. Gimana? Keren kan kalau kayak pakai bahasa Jawa? Gimana nih? Kalian udah siap kan buat belajar perkembangan biologis remaja? Sebelumnya, remaja tuh sebenarnya cuman masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Tapi jangan dianggap remeh ya. Pertama, kita akan belajar masalah gen. Jadi, kalau genotipe itu tuh yang biasanya ditulis A besar, A kecil, B besar, B kecil kayak gitu tuh. Nah, kalau fenotip itu tuh udah dalam bentuk sifatnya. Jadi kayak besar, terus panjang, terus hitam kayak itu. Nah, terusan kalau yang rendah reaksi itu tuh contohnya kayak anak yang dari gennya itu tuh udah kecil, mau latihan gimana pun bakalan tetap kecil. Atau gambarnya tuh dibilang kayak gaban bayi gitu. Nah, selanjutnya para ahli lakuin penelitian tentang genetika perilaku nih. Nah, dari penelitian anak kembar diperoleh hasil kalau kembar identik sifatnya cenderung mirip. Soalnya mereka lebih sering main bareng ketimbang kembar tidak identik. Ini nih yang jadi bukti kalau lingkungan juga bisa mempengaruhi sifat. Lalu, kalau dari penelitian tentang anak adopsi diperoleh hasil kalau skor IQ anak adopsi itu cenderung mengarah kepada orang tua biologisnya. Makanya kayak cari istri yang pinter. Kalau kalian ada minat, bisa komen di bawah ya. Terusan masalah temperamen nih. Nah, temperamen ini tuh nunjukin respon khas dari seseorang. Nah, temperamen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada temperamen muda yang cenderung bersifat positif. Jadi orangnya tuh kelihatan bahagia gitu. Terusan yang kedua ada temperamen lambat menghangat yang cenderung agak negatif. Nah, jadi di sini tuh orangnya tuh kelihatan biasa gitu. Terus yang terakhir ada temperamen sulit yang cenderung negatif. Nah, di sini orangnya tuh akan kelihatan susah gitu. Kasihan ya. Kalau genotip pasif lingkungan, contohnya tuh kayak orang tua yang maksa anaknya buat les vokal karena pengen anaknya jadi penyanyi. Terusan, kalau genotip vokatif lingkungan tuh kayak gini nih. Kan aku orangnya merasa senyum. Jadi orang-orang di sekitar aku tuh banyak yang suka sama aku. Kayak gitu tuh. Nah, terusan kalau genotip aktif tuh kayak contohnya aku bebas buat milih jalan hidup aku sendiri. Selanjutnya masalah lingkungan terbagi nggak terbagi nih. Nah, mudahnya tuh kalau yang terbagi itu tuh yang ngerasain bukan cuma kamu. Jadi contohnya tuh kayak gini nih. Kalau kamu makan nasi di rumah, itu kan bukan cuma kamu yang makan nasi, tapi kan adik kamu kan juga bisa makan nasi yang sama kayak kamu. Nah, itu tuh terbaginya tuh di situ. Jadi pengalamannya itu bukan cuma punya kamu, jadi punya adikmu juga. Terusan buat lingkungan yang gak terbagi nih. Nah, kayak gini nih ceritanya. Waktu aku masih kecil, pelipisku pernah kena pisau tuh, sampai berdarah-darah gitu di sini nih. Nah, itu tuh. Jadi kalau pertumbuhan fisik umum tuh ya yang kayak biasa. Yang kayak biasanya gitu. Terusan kalau masalah organ reproduksi ya tahu sendirilah. Nah, kalau otak dan kepala itu tuh ya berarti lingkar kepalanya itu. Terakhir, kalau penstabilan diri tuh kayak kamu habis sakit. Terus kamu bisa sembuh lagi. Terusan, kalau kecepatan kematangan tuh kayak kepala yang lebih cepat berkembang ketimbang badan. Kalau pengaturan umpan balik tuh kayak sekresi kelenjar pituari yang mempengaruhi kelenjar-kelenjar lain. Terakhir, kalau pubertas adalah perubahan hormonal atau fisik
Pubertas adalah perubahan hormonal atau fisik secara cepat yang utamanya terjadi di masa remaja awal. Nah, terusan remaja puber itu faktornya bisa dari genetik, masa tubuh, dan mutu makanan. Kalau dari genetik berarti kan dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya telat puber, bisa jadi nanti anaknya juga telat puber. Terusan, kalau masa tubuh itu dilihat dari umurnya. Kalau kata Wikipedia sih, anak puber mulai umur 8 sampai 10 tahun. Kalau mutu makanan mah ya jelas ya, kalau makanan gak bermutu, nanti kalau perubahan hormon sih kamu baca aja deh kayak yang ditulisan. Gimana? Udah paham kan? Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Mbok pilih wonten kalepatan kai nyuwun ngapunten sekata-kataipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enak banget nih kuenya. Maaf ya, soalnya Jimin masih lapar nih. Tapi kan kita harus belajar perkembangan kognitif. Jadi, Jimin jelasinnya sambil makan aja ya. Boleh kan? Jadi, perkembangan kognitif adalah proses perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia berpikir. Nah, terus gimana sih perkembangan kognitif menurut para ahli? Nah, kalau dari ahli yang pertama yaitu Piaget, beliau membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan. Tahap pertama adalah tahap sensori motorik. Nah, pada tahap ini bayi akan mulai membangun pemahamannya akan dunia dengan menghubungkan pengalaman inderanya dengan gerakan fisik dan motorik. Nah, untuk tahap kedua adalah tahap praoperasional yang terjadi dari umur 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini, anak akan mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, dan juga gambar. Tahap selanjutnya adalah tahap operasional konkret yang terjadi sejak umur 7 tahun sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini, anak sudah mulai dapat menemukan hubungan logis antar objek atau peristiwa yang konkret atau dapat diukur. Nah, tahap terakhir adalah tahap operasional formal yang terjadi sejak umur 11 sampai 15 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak atau yang disebut sebagai remaja sudah mulai memiliki pemikiran-pemikiran abstrak tentang hal-hal yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya adalah tahap perkembangan kognitif menurut Brunner. Beliau membagi perkembangan kognitif menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap inaktif, di mana pada tahapan ini anak-anak akan mulai melakukan berbagai gerakan untuk memahami lingkungannya, seperti membolak-balikan buku.
Selanjutnya adalah tahap ikonik, di mana pada tahapan ini anak akan mulai membawa informasi yang didapatkannya melalui imaginary, seperti anak yang menggambarkan bentuk visual manusia setelah melihat gambar. Dan yang terakhir adalah tahap symbolik, di mana pada tahapan ini anak sudah mulai dapat memaknai berbagai simbol, seperti simbol matematika dan simbol sistem. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan kognitif oleh Robbie Case, atau yang lebih dikenal sebagai New Piaget. Nah, beliau membaginya menjadi 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap sensori motor, yang terjadi sejak umur 1 sampai 18 bulan. Pada tahapan ini, anak dapat bertindak seperti melihat dan menggenggam. Lalu selanjutnya adalah tahap interrelasional struktur yang terjadi sejak umur 18 bulan sampai 5 tahun. Pada tahapan ini, anak dapat mengerti berbagai jenis benda di sekitarnya, seperti meja dan kursi. Dan tahap ketiga adalah struktur dimensi yang terjadi sejak umur 5 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, anak dapat mengerti hubungan konsisten antar kasus, seperti hubungan baris angka. Dan yang terakhir adalah struktur vektorial, yang terjadi sejak umur 11 sampai 19 tahun. Pada tahapan ini, anak dapat memahami berbagai hubungan yang mulai rumit, seperti rasio dan hubungan antar dimensi. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif menurut Juan Pascual Leon. Beliau membaginya menjadi 2 tingkatan. Pada tingkat pertama, melibatkan proses yang menentukan volume dan jenis informasi bahwa individu dapat memproses. Dan pada tingkatan yang kedua, melibatkan konsep dan skema tentang fisik, biologis, dan dunia sosial, dan juga simbol-simbol yang kita gunakan untuk merujuk kepada mereka, seperti kata-kata, angka, dan gambar mental. Yang terakhir adalah perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Beliau menjelaskan perkembangan kognitif dengan 3 hal. Yang pertama adalah Zone of Proximal Development atau ZPD, yang merupakan serangkaian tugas yang terlalu sulit untuk dipecahkan secara individu bagi anak, tetapi dapat diselesaikan dengan bantuan dari orang lain yang lebih mumpuni. Lalu, yang kedua adalah scaffolding. Nah, scaffolding ini merupakan teknik untuk mengubah level dukungan kepada anak, seperti memberikan dukungan di awal pembelajaran sebagai stimulus. Dan yang terakhir adalah tentang bahasa dan pemikiran. Bahasa dan pemikiran digunakan untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku manusia. Sampai sini udah jelas semua kan masalah perkembangan kognitif? Kalau gitu aku pamit duluan ya. Bye bye.